Berita pertama, Saudara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri kegiatan vaksinasi di Gedung Bentara Budaya Palmerah, Jakarta Selatan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kompas Gramedia dan Dewan Pers ini ditujukan untuk 10.000 pekerja media. Anies pun mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian acara Hari Ulang Tahun Harian Kompas ke-56 ini. Kompas Gramedia berkolaborasi dengan Dewan Pers Indonesia menggelar vaksinasi massal pada Senin 28 Juni hari ini. Program vaksinasi ini bertajuk Berkolaborasi untuk Indonesia. Kegiatan vaksinasi ini dimulai Senin ini sekaligus bertepatan dengan hari ulang tahun ke-56 Harian Kompas. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan tribunnews.com, ada Danang Triatmojo. Halo, selamat sore Danang. Selamat sore Firda. Danang, bisa dijelaskan kegiatan apa yang digelar Kompas Gramedia sendiri di Bentara Budaya Jakarta pada hari ini? Ya, Kompas Gramedia atau KG hari ini berkolaborasi dengan Dewan Pers Indonesia menggelar vaksinasi massal untuk 10.000 pekerja media. Program ini terselenggara di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Pusat, dan dimulai hari Senin ini sekaligus bertepatan dengan hari ulang tahun Harian Kompas ke-56. Tadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PLT Dirjen Kementerian Kesehatan Maxiren Rondonuwu turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Anies menyampaikan apresiasinya kepada KG Group yang sejalan dengan target pemerintah 1 juta vaksinasi per hari secara nasional dan rata 100.000 per hari untuk Jakarta. Lewat kolaborasi Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI, Kompas Gramedia dan Dewan Pers ini, Anies berharap baik penyiapan infrastruktur maupun penerima vaksin dapat sinergi dan mencapai jumlah yang ditargetkan. Adapun tadi jenis vaksin yang dipakai dalam kegiatan ini adalah AstraZeneca. Untuk target peserta hariannya, program ini adalah 500 orang dan rencananya akan berlangsung selama 20 hari ke depan. Kegiatan vaksin ini setiap hari kerja dibuka mulai pukul 8 pagi dan registrasi terakhir ditutup jam 2 siang. Sasarannya sendiri adalah pekerja media di wilayah Jabodetabek, baik yang berasal dari dalam maupun luar unit grup Kompas Gramedia. Vaksinasi media ini juga dinilai penting lantaran mereka jadi garda terdepan dan punya resiko cukup tinggi terpapar virus COVID-19. Oke, Danang, apakah ada mungkin hal yang menarik di venue vaksinasi di Bentara Budaya Jakarta? Ya, tadi wawancara saya dengan Corporate Communication Director Kompas Gramedia, Glory Oyong, dia mengatakan sentra vaksinasi KG yang berlokasi di Bentara Budaya Jakarta ini cukup unik ya. Pasalnya venue budaya milik Kompas Gramedia ini punya koleksi lukisan-lukisan yang digantung di sekeliling ruang vaksinasi. Selain itu, Kompas Gramedia juga memutarkan musik-musik ringan saat berada di ruang vaksinasi. Sebab menurut Gloria Uyong, beberapa peserta mungkin saja tegang saat menunggu giliran vaksin. Sehingga ketegangan itu membuat tensi darah naik dan kemudian gagal untuk divaksin. Dengan hiasan lukisan dan iring-iringan musik yang ringan, harapannya para peserta yang menunggu giliran vaksin tidak tegang dan sekaligus dapat menyejukkan mata mereka dengan lukisan yang terpajang. Oke, Danang, mungkin bisa disebutkan siapa saja yang terlibat dalam program vaksinasi ini? Ya, sejumlah fasilitas kesehatan juga turut berkolaborasi dengan mengirim tenaga kesehatan sebagai penatornya. Pihak yang berkolaborasi itu antara lain Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong, Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. S. Nawan Antariksa, Neoklinik, RS Ukrida, RS Mitra Keluarga Bintaro, dan Karunia Laboratorium Klinik. Kompas Gramedia sendiri masih terus membuka kerjasamanya jika ada pihak lain yang mau ikut berkolaborasi dalam program vaksinasi pekerja media ini. Demikian, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Puluhan masyarakat antusias mengikuti program vaksinasi massal di Transmart Pangkal Pinang pada Senin 28 Juni hari ini. Terhitung sudah 2 hari kegiatan ini yang digelar Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 3 Pangkal Pinang bersama Poltekkes Kemenkes RI Pangkal Pinang. Pada hari pertama kemarin, pada Minggu 27 Juni, terdata sudah ada 52 orang yang divaksin. Vaksinasi massal tersebut digelar oleh KKP sesuai instruksi dari Kemenkes RI.
Masyarakat yang ingin mengikuti vaksinasi cukup membawa KTP Pangkal Pinang. Sementara itu, KKP Pangkal Pinang juga mendapatkan alokasi serupa sebanyak 1.000 dosis vaksin untuk program ini. Sebanyak 15 vaksinator di KKP Pangkal Pinang juga setelah mengantongi sertifikat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detail, sudah bergabung bersama saya wartawan Bangka Pos. Ada Cici Nasyatnita. Halo, selamat sore Cici. Selamat sore, Firda. Cici, bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan vaksinasi massal di Bangka Belitung sendiri? Baik, jadi untuk beberapa minggu terakhir ini, tepatnya sedang berlangsung vaksinasi massal di beberapa tempat di Bangka Belitung tentunya. Dan ini tidak hanya terselenggara di Transmart Kota Pangkal Pinang, namun juga terjadi di Kota Pangkal Pinang, di Kabupaten, dan Belitung juga tentunya. Dan juga vaksinasi ini dari pantauan Bangka Pos tadi melihat bahwa antusias masyarakat sendiri untuk vaksinasi cukup baik, di mana tadi pada pukul 10 tepatnya dimulai vaksinasi tersebut, sudah puluhan yang mengantri, dan ini juga dari laporan yang diberitakan oleh pihak KKP dan Poltekkes, yakni tidak hanya pada hari tersebut, saat yang mendaftar, masyarakat juga harus menunggu untuk besok, dikarenakan dibatasi kuota vaksinasinya, karena hanya 50 vaksinasi saja per hari, dan juga mungkin ini akan berlanjut seterusnya ketika sudah mendaftarkan diri pada hari tersebut. Begitu Firda untuk pantauan hari ini. Oke Cici, mungkin bisa dijelaskan kepada kami bagaimana cakupan vaksinasi sendiri di Bangka Belitung? Baik, cakupan vaksinasi tersendiri di Bangka Belitung dari laporan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Kota Pangkal Pinang, target total kita itu ada 205.564 orang yang akan divaksinasi, dan untuk saat ini sudah tercapai 60,12%, yakni 123.580 orang yang sudah divaksinasi untuk tahap pertama, Firda. Dan untuk tahap kedua itu sudah 35,47% cakupan, yakni sudah 72.913 orang tervaksinasi, yakni dari 5 kategori: pelayan publik, tenaga kesehatan, lansia, masyarakat umum, dan baru-baru ini ada kategori baru, yakni masyarakat rentan. Dan untuk orang yang ingin melakukan vaksinasi di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten yang menyelenggarakan vaksinasi massal, cukup hanya membawa KTP dengan syarat umur 18 tahun saja, Firda. Mungkin itu untuk cakupan vaksinasi sementara. Kemudian untuk ketersediaan vaksin sendiri di Bangka Belitung seperti apa, Cici? Baik, ketersediaan vaksin kita untuk data hari ini dari Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, untuk stok vaksin itu berada di Mitra Bio Farma itu sebanyak 100 vial atau 1.000 dosis. Kemudian untuk Polri itu sebanyak 4.990 dosis. Dan untuk TNI 1.480 dosis. Dan KKP saat ini tersedia 700 dosis. Dan ini untuk jenis Sinovac. Sementara untuk jenis AstraZeneca, ya ini di Polri sendiri ada stok sebanyak 200 dosis dan TNI 400 dosis. Dan ini juga berbeda jumlah stoknya di kabupaten yang ada di Kepulauan Bangka Belitung tentunya, karena distribusinya sudah langsung ke kabupaten tersendiri. Begitu, Firda. Oke, Cici, mungkin bisa dijelaskan kami bagaimana giat percepatan vaksinasi untuk kedepannya? Baik. Untuk informasi yang kita peroleh, untuk saat ini dari juru bicara vaksinasi Dr. Bangun menyatakan memang bahwa vaksinasi kita berada dari target harian nasional sudah mulai meningkat ya pada tanggal 21 Juni, yakni 4.709 yang divaksin. Namun terjadi penurunan pada tanggal 22 hingga 26 tidak mencapai target, karena target harian itu adalah 3.800 sekian. Dan untuk 27 Juni kemarin, karena vaksinasi massal dan 26 Juni ada HUT Bayangkara, jadi banyak diselenggarakan vaksinasi massal sehingga itu bisa 2 kali lipat dari target nasional. Dan untuk bagaimana giat percepatan selanjutnya, pihak KKP atau juru bicara vaksinasi mengatakan akan melakukan vaksinasi massal lagi ke depannya, lebih gencar lagi, di beberapa bahkan akan turun ke kabupaten-kabupaten, tidak hanya di Kota Pangkal Pinang yang akan lebih digencarkan, seperti itu, Firda.
Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes RI, Pangkal Pinang, Erni Cairani, dan juga juru bicara vaksinasi di Bangka Belitung, sekaligus Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Pangkal Pinang, Dr. Bangun Cahyo. Dan berikut liputannya untuk Anda. Tanggal 27 kita sudah di 205.559 atau sekitar 60% lah ya dari total sasaran antara SDM, petugas publik, lansia. Karena untuk masyarakat umum sama masyarakat umum rentan itu kita kan belum ada target resmi dari pusat berapa, sehingga di dalam laporan yang saya sampaikan masih 100%. Jadi sampai sekarang kita masih 200 ribuan lah, kalau kita lihat proporsi mungkin masih kita belum bisa hitung proporsinya. Tapi dok, dengan upaya vaksinasi massal seperti ini, seberapa yakin cakupan kita mungkin lebih cepat gitu? Oh, kita sangat yakin Mbak untuk mempercepat itu, karena menerima vaksinasi ini bisa diimbangi dengan layanan-layanan yang kita buat di sentra-sentra, memperbanyak layanan. Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Pendopo Kabupaten Sukabumi yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi di lockdown atau ditutup sementara pada hari ini 28 Juni. Penutupan aktivitas tersebut berdasarkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi tanggal 24 Juni yang ditandatangani oleh penanggung jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Barnas Ajidin. Dalam surat tersebut diawali dengan menindaklanjuti keputusan Bupati Sukabumi tentang perpanjangan ke-8 masa perpanjangan PPKM secara proporsional sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-19. Pelaksanaan lockdown pendopo Kabupaten Sukabumi ini dilaksanakan hingga 5 Juli 2021 nanti. Terkait penutupan pendopo dari aktivitas kedinasan dan kegiatan masyarakat, dikabarkan dikarenakan ada beberapa pegawai pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terpapar COVID-19. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jabar, ada Dian Hardiansyah. Halo, selamat sore Dian. Selamat sore Mbak. Dian, bisa dijelaskan seperti apa kondisi pendopo Kabupaten Sukabumi saat ini? Kondisi pendopo hari ini memang sesuai surat yang dikeluarkan oleh PJ Sekretaris Kabupaten Sukabumi bahwa hari ini memang tidak ada aktivitas yang bersifat kerumunan ataupun menimbulkan banyak orang. Bahkan beberapa pegawai yang berada di pendopo sendiri banyak yang melakukan WFH karena memang tadi kondisinya ada sebagian pegawai yang terpapar COVID-19. Namun di sisi itu termasuk dengan kegiatan biasa seperti adanya pengamanan dari pihak Satpam, terus pihak pengurus pendopo itu memang ada aktivitas. Jadi tidak murni semua dilakukan penutupan lockdown tanpa adanya aktivitas. Tapi di sini adalah penutupan artinya kegiatan-kegiatan kedinasan yang menimbulkan adanya kerumunan tadi. Baik, demikian sementara seperti itu. Oke, kemudian sampai kapan pemberlakuan PPKM proporsional pendopo sendiri? Rencananya sesuai surat edaran bahwa itu sampai tanggal 5 Juli 2021 ya. Tapi menunggu hasil nanti observasi apakah nanti akan diperpanjang atau tidak, nunggu kabar itu akan kembali dikabarkan oleh pihak Diskominfo atau pemerintah daerah ataupun Satgas COVID-19 Kabupaten Sukabumi. Oke, Dian, mungkin bisa dijelaskan ke kami apa dasar awal penutupan pendopo Kabupaten Sukabumi sendiri? Ya, dasar awalnya memang keputusan Bupati ya di sini bahwa dalam PPKM proporsional ke-8 perpanjangan ke-8 ini bahwa salah satunya pendopo, karena memang tadi bahwa sesuai dengan saya mewawancarai orang dinas informasi dan komunikasi Kabupaten Sukabumi tidak menampik adanya beberapa pegawai yang terkonfirmasi COVID-19 pada pekan lalu. Ini sehingga menimbulkan keluarnya pengumuman ataupun pemberitahuan dari PJ PLT Sekda Kabupaten Sukabumi untuk tidak melaksanakan aktivitas berupa kegiatan yang menimbulkan kerumunan ataupun banyak orang, sehingga penyebaran mungkin untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Intinya seperti itu, Mbak. Oke, Dian, mungkin bisa dijelaskan mungkin terkait hari ini diberlakukan adanya lockdown seperti itu. Apakah ada mungkin aktivitas tidak biasa di pendopo Kabupaten Sukabumi sendiri? Nah, aktivitas di pendopo sebenarnya tidak ada aktivitas yang dominan.
Justru ketika lihat di lokasi pada saat hari ini tidak ada aktivitas yang memang dominan, sekalipun dari berdatangan seperti orang-orang dinas yang melakukan pertemuan sama sekali tidak ada. Tadi melakukan pengecekan di lokasi di pendopo hanya ada tim pengamanan pendopo sendiri sama tim penjaga gedung yang sehari-hari memang ada di situ. Adapun ada yang memang berdinas yang memang tidak terpapar COVID-19 dan secara persiapan diri pribadinya untuk mengantisipasi itu sudah dilakukan, sehingga mereka memutuskan untuk berdinas yang biasa di ruangan mereka berada di pendopo Kabupaten Sukabumi. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Jabar, Dian Hardiansyah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, sami-sami Mbak Firda, terima kasih banyak. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Permintaan peti mati di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal itu menyusul lonjakan kasus COVID-19 di Kota Angin yang semakin mengkhawatirkan. Kondisi sebaran COVID-19 Majalengka yang meningkat ini tak sedikit rumah sakit yang terus berupaya menyiapkan kebutuhan peti mati. Salah satu perajin peti mati di Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Idar Jasmadi, 42 tahun menuturkan dalam waktu 1 bulan terakhir ini permintaan dari rumah sakit rujukan COVID-19 semakin meningkat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto. Halo, selamat sore Eki. Selamat sore Firda. Eki, bisa dijelaskan sejak kapan perajin peti mati ini akhirnya menyuplai peti ke rumah sakit rujukan COVID-19 di Majalengka? Ya, baik Firda, perajin peti mati ini basic sebenarnya yaitu membuat mebel interior rumah tangga. Namun sejak pandemi COVID atau tepatnya tahun lalu, 2 rumah sakit rujukan COVID-19 di Majalengka, yakni RSUD Majalengka dan Cideres, meminta perajin mebel ini untuk membuat peti mati. Jarak yang dekat dari 2 rumah sakit tersebut menjadi alasannya. Selain itu, sudah menjadi langganan mebel sebelumnya kepada pihak rumah sakit menjadi alasan lain. Menurut perajin peti mati, permintaan paling signifikan terjadi pada bulan ini, yang mana kasus kematian COVID di Majalengka juga mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Diketahui pada bulan Juni ini sudah 100 peti mati diproduksi dan disuplai ke 2 rumah sakit rujukan COVID-19. Sebelumnya, pada bulan-bulan sebelumnya hanya paling 20 atau sampai hingga 30 peti saja. Artinya pada bulan ini mengalami peningkatan 100% lebih. Untuk ukuran peti yang diproduksi di Kasokandel sendiri itu berukuran panjang 200 cm, terus lebarnya 60 dan tingginya 40 cm. Demikian. Oke, Dian. Kemudian berapa jumlah kematian pada bulan Juni ini yang mungkin berdampak pada melonjaknya permintaan pembuatan peti mati di Majalengka? Ya, menurut data yang saya terima, Firda, dari Dinas Kesehatan Majalengka pada hari ini, sejak awal Juni hingga hari ini sudah 81 orang meninggal akibat COVID. Artinya sejak pandemi, baru kali ini angka kematian menyentuh angka sampai 80-an kasus meninggal. Padahal sebelumnya kasus berangsur landai, yang mana hanya ditemukan paling 1-2 kasus atau tidak lebih dari 10. Sementara jumlah kasus kematian COVID di Majalengka sejak masa pandemi hingga sekarang sudah berjumlah 364. Informasi tambahan, Firda, untuk mencegah terus meningkatnya angka kematian di Majalengka, pemerintah Kabupaten Majalengka telah berkolaborasi dengan Polres dan Kodim 0617 Majalengka saat ini terus menggelar vaksinasi COVID massal untuk masyarakat. Vaksinasi dianggap ampuh untuk mengebalkan antibodi seseorang yang mana akan kebal juga terhadap virus, hingga akhirnya mencegah angka kematian di Majalengka yang akhir-akhir ini terus meningkat. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan perajin peti mati asal Kasokandel dan bernama Idar Jasmadi, 42 tahun, dan berikut liputannya untuk Anda. Kalau dari awal pandemi, dari 2020 ya, dari 2020 itu sekitar pokoknya 300 lebih, saya lupa, saya harus lihat datanya, 300 lebih, hampir 400. Nah, untuk tahun sekarang itu sebetulnya hampir 5, tapi kan kalau untuk tahun sekarang cuma berapa bulan gitu ya. Kalau bulan-bulan awal sih paling
kita produksi peti paling 30-40 buah per bulan. Nah, untuk bulan sekarang itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sekitar 100 buah peti untuk bulan sekarang. Saya juga heran, nggak ngerti gitu, itu entah kenapa gitu. Kayak Pesanan dari mana, Pak? itu pesanan dari Rumah Sakit Cideres sama Rumah Sakit Majalengka. Harga per petinya berapa, Pak? Harga per petinya satu buahnya 750.000. Berarti ada peningkatan omset ya, Pak? Ya peningkatan sih, tapi peningkatan juga nggak enak lah kita. Emang sebelumnya Pak, selain membuat peti, sebelumnya mau bikin apa aja? Sebelumnya kita di basicnya sih di mebelnya Pak. Karena ada permintaan peti ya udahlah kita nggak kena bisa, boleh siap. Dalam sehari bisa bikin berapa peti? Dalam sehari untuk bulan sekarang ada 10, ada 20 kadang. Stok sistemnya di stok karena stok punya 20. Perharinya sih rata-rata 10 ada stok. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini? Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya. Seorang pria di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ditemukan tewas bersimbah darah pada Minggu 27 Juni. Pria tersebut ditemukan tewas di sebuah rumah di Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Wonogiri sekitar pukul 1 siang. Saat pihak kepolisian melakukan olah TKP, ada luka sobek di bagian punggung sebelah kiri, kepala, dan juga leher korban. Pihak kepolisian menduga pria tersebut adalah korban pembunuhan.
Seusai melakukan pemeriksaan terhadap korban, mayat korban ternyata berjenis kelamin perempuan berinisial K, 53 tahun, warga RT 4 RW 6. Dari hasil autopsi dari RSUD Dr. Muwardi, korban berprofesi sebagai wanita penghibur di Pasar Purwantoro. Selain itu, korban diduga berselingkuh dengan M, 53 tahun, warga Sigerang RT 4 RW 6 Kelurahan Tegalrejo, Purwantoro, Wonogiri. Polisi juga mengamankan beberapa bukti seperti sebilah sabit yang terdapat bercak darah, sebuah kalung emas yang terputus, dan cincin emas. Dan kasus ini saat ini didalami oleh petugas kepolisian. Nah, untuk mengetahui informasi lebih update-nya, saat ini saya sudah bergabung dengan wartawan Tribun Solo, ada Christine Intan. Halo, selamat sore Christine. Selamat sore, Rida. Christine, bisa dijelaskan mungkin kronologi penemuan mayat tersebut seperti apa? Baik, untuk penemuan mayat pertama kali kemarin pada dan itu dari ditemukan oleh seorang istri dari salah satu yang diduga korban yang pertama kali ditemukan, tetapi setelah dilakukan penelitian ataupun dari penyisiran dari pihak kepolisian menyatakan bahwa korban bukan dari suami dari istri dari yang pelapor ataupun penemu dari jasad itu sendiri. Pertama kali ditemukan saat korban curiga saat masuk ke rumah, pintu keadaan terkunci sehingga dia menggunakan kunci cadangannya untuk membuka rumah ataupun pintu rumah itu sendiri. Setelah itu melihat bercak darah di mana-mana terlibat di lantai, sehingga saat itu dia mencoba untuk mencari suaminya, akan tetapi saat tiba di salah satu ruang ataupun di dapur melihat ada korban ataupun mayat itu sendiri dengan keadaan terkurap, sehingga saat itu juga dari pelapor itu ataupun saksi itu sendiri langsung meminta tolong kepada tetangga di sekitar dan melaporkan ke pihak kepolisian. Christine, kemudian kepolisian sudah melakukan olah TKP di sana. Bagaimana hasilnya? Dari olah TKP, dari barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian berupa sabit yang bercak darah itu sendiri, terus ada kalung emas yang terputus dan cincin emas, dan diketahui ataupun diduga saat ini milik dari korban yang sudah diidentifikasi itu sendiri yang berinisial K. Oke, kemudian terkait penemuan mayat tersebut, untuk autopsi sendiri korban seperti apa? Untuk proses autopsi sudah dilakukan di RS Muwardi Solo tepatnya tadi, dan dari hasil autopsi itu sendiri identitas benar dari K itu sendiri dan juga pencocokan foto dari keluarga dan juga keterangan dari keluarga K nyatakan bahwa benar itu adalah identitas dari korban yang ditemukan kemarin pada pukul 1 siang kemarin. Dan dari hasil itu pihak kepolisian juga memberikan keterangan bahwa untuk saat ini pelaku belum bisa dikatakan ataupun belum bisa menjadi teridentifikasi. Saat ini kepolisian masih melakukan pencarian dan identifikasi secara mendetail di olah TKP ataupun mencari saksi-saksi lainnya. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Solo, Christine Intan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya. Saudara, pria berinisial AS 19 tahun yang bekerja sebagai pengantar galon ditangkap pihak kepolisian lantaran membunuh ibu dan anak di rumah kos di Jalan Kijang, Kelurahan Makorawali, Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Kedua korban yakni Sri Irmawati Nur, 34 tahun, dan Muhammad Adri, 10 tahun. Polisi berhasil menangkap pelaku AS 19 tahun di Jalan Beruang, Kelurahan Makorawali, Kecamatan Watang Sawito, Pinrang pada Minggu 27 Juni kemarin. Kedua korban dibunuh oleh AS pada Minggu 27 sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. AS merupakan warga Kampung Cikuala, Kelurahan Lenga, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Tak hanya membunuh, pelaku juga memperkosa korban. AS mengaku tergoda dengan korban yang berpakaian seksi pada saat dirinya mengantar galon. Saat itu pelaku langsung memegang tangan korban dan mendorong korban sehingga terjatuh di tempat tidur. Anak korban yang baru saja keluar dari kamar mandi juga langsung ditusuk oleh pelaku menggunakan pisau. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Timur, ada Nining. Halo, selamat sore Nining. Ya, selamat sore. Nining, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ibu dan anak yang tewas di rumah kos di Pinrang tersebut? Ya, baik. Jadi ibu dan anak ini tewas di sebuah rumah kos di Jalan Kijang,
Kecamatan Macorawali, Kabupaten Pindrang pada Minggu 27 Juni 2021 kemarin. Diketahui korban bernama Sri Irmawati dan anaknya yang berumur 10 tahun bernama Muhammad Adri. Orang pertama yang menemukan mayat kedua korban ini yakni suami dari Irma yang bernama Ashari. Pada saat itu Ashari ini baru saja pulang dari tempat kerjanya. Kebetulan Ashari ini merupakan buruh bangunan dan hendak pulang ke rumah untuk makan siang. Pada saat di rumah kos tersebut, Ashari berusaha mengetuk pintu kamar kos, namun tidak direspon oleh istri Ashari. Kemudian dia berusaha untuk menelpon istrinya tersebut, namun tidak ada jawaban. Jadi Ashari meminta kunci serep kepada pemilik kos agar dibukakan kamar kos tersebut. Pada saat Ashari membuka kamar kos tersebut, dia menemukan istrinya dan anaknya sudah tergeletak bersimbah darah di dalam kos tersebut. Seperti itu. Oke, Nining, bisa dijelaskan bagaimana kronologi pemerkosaan yang dilakukan pelaku ke korban? Ya, baik. Jadi pada pagi hari sekitaran pukul 11 WITA, korban ini memesan galon isi ulang kepada pelaku yang berinisial AS. Kemudian pelaku ini sudah 3 kali mengantarkan galon ke kamar korban. Pada saat ketiga kalinya ini korban mengantarkan galon melihat korban berpakaian minim dan nafsunya pun pelaku merasa terangsang, kemudian hendak memperkosa korban. Pelaku kemudian langsung mendorong korban ke tempat tidur, namun korban sempat memberontak dan menendang rahang pelaku sehingga pelaku naik pitam dan langsung menusuk korban dengan pisau dapur yang ada di sekitar kamar korban itu. Ada beberapa tusukan di bagian leher korban yang didapat dan ada pula di bagian pinggang korban. Pada saat hendak memperkosa lagi atau melanjutkan aksinya tersebut, muncullah anak dari korban yakni Muhammad Adri keluar dari WC, lalu kemudian pelaku langsung membunuh korban dengan menusuk atau menikam leher anak tersebut. Setelah itu pelaku langsung lari dan mengunci kamar kosan korban dan membuang kuncinya ke sungai, seperti itu. Nining, terkait aksi yang keji ini, pelaku dijerat pasal berapa dan apa hukumannya untuk pelaku? Ya baik, jadi aksi pelaku ini dijerat pasal 338 terkait kasus pembunuhan dan pelaku dijerat hukuman 15 tahun penjara. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pindrang Ibtu Deki Marizaldi dan berikut liputannya untuk Anda. Minggu, tanggal 27 Juni 2019 terjadinya atau penemuan mayat kita diduga korban pembunuhan perempuan Sri dengan anaknya laki-laki Adri. Jadi untuk hasil penyelidikan kami dan hasil keterangan berita acara pemeriksaan dari pelaku diduga atas nama inisial AS umur 19 tahun, alamat di Langa, Kecamatan Matiro Sompok, Kabupaten Pindrang. Motifnya yang diakui sama pelaku pada saat dia ketiga kalinya mengantarkan galon di rumahnya itu, dilihat korban berpakaian, berpakaian agak menarik. Jadi spontan ini pelaku untuk menyetubuhi korban. Namun pada saat belum sempat menyetubuhi ada perlawanan dari korban, disitulah terjadinya penikaman, didapat pisau di sekitar TKP sana. Kemudian pada saat itu juga muncul anaknya, laki Adri, kemudian karena takut dan bingung ditahu sama masyarakat, akhirnya laki Adri juga ikut dibunuh. Kalau ini katanya memang sering kali si pelaku ini melihat
si korban ini berpakaian dingin? Bukan seringkali, karena setiap dia mengantarkan galon ketiga kalinya itu dari pertama dengan yang ketiga kalinya ini memang terus berpakaian daster, tidak pakai bawahan atau dalaman dari hasil pengakuannya. Untuk ancaman hukumannya sendiri? Untuk ancaman hukumannya kita jerat dengan pasal 338 KUHP dan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Kita beralih ke Kalimantan Timur, Saudara. Penemuan sosok mayat yang menghebohkan warga di sekitaran Jalan Gatot Subroto, RT 27 Gang 10 Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kalimantan Timur, Senin 28 Juni hari ini. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah dalam kondisi membengkak dan dipenuhi belatung. Mayat tersebut ditemukan dalam posisi tergantung di pohon singkong tahunan sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Warga tak bisa mengenali sosok mayat berjenis kelamin laki-laki itu. Saat ditemukan, kaki korban terbenam di dalam parit, mengenakan celana jeans biru dan baju kaos putih. Ditemukan pula cincin di jari manis sebelah kiri, serta jam tangan yang masih dikenakan oleh korban. Seorang warga mengaku sudah mencium aroma busuk tersebut sejak Sabtu 26 Juni lalu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltim dan Rita Lavenia. Halo, selamat sore Rita. Iya, selamat sore Firda dan Tribuners. Rita, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat laki-laki tersebut? Oke, awalnya korban ditemukan oleh seorang warga bernama Suryansa yang hendak berkebun di sekitar penemuan lokasi, yaitu sekitar jam 8.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat itu dia tiba-tiba mencium bau yang sangat tidak enak. Awalnya dikira ular atau tikus di sekitaran kebun, namun ternyata tidak ditemukan. Kira-kira 20 meter dari kebunnya, dia menoleh ke kanan, ternyata ditemukan ada sesosok mayat. Itu pun awalnya mereka mengira itu hanyalah sebuah karung yang tergantung. Tapi namun mendekati, bau semakin busuk, akhirnya dekatin, ternyata manusia dan sudah dalam keadaan membengkak. Gitu. Oke, Rita, bagaimana proses evakuasi korban sendiri? Iya, korban dievakuasi oleh tim Hinafis Polresta Samarinda, namun medannya cukup licin ya Firda, karena dia di tengah parit, posisinya ada di tengah parit, jadi jalannya licin sehingga sempat tim Hinafis agak kesulitan untuk mengevakuasi korban tersebut. Oke, mungkin ada kesaksian warga sebelum mayat tersebut ditemukan, Rita? Iya, sempat sebenarnya dari Jumat 25 Juni lalu, ada Mbak berwarna hitam sudah melihat korban. Tetapi dia mengira itu hanyalah, lagi-lagi mengira bahwa itu adalah karung yang tergantung. Sehingga hanya dia lewat begitu saja karena dia ingin berjualan gorengan di sekitar Bandara Temindu Samarinda. Namun setelah penemuan itu, kembali sore harinya masih ada, namun dia tidak curiga sama sekali hingga hari ini ditemukan. Dia cukup terkejut juga Mbak Firda. Kemudian Dita, terkait penemuan korban ini, apakah sudah ada identitasnya sendiri? Ya, tadi tim Inafis mengatakan belum bisa mengidentifikasi korban karena itu tadi sudah tidak bisa dikenali. Namun mereka akan menggunakan sistem canggih Inafis Portable System AK23 untuk mengidentifikasi mayat tersebut. Dan saat ini mayat masih berada di Rumah Sakit Afsyarani Samarinda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Kaltim, Rita Lavenia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribunan, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Hari ini Senin 28 Juni, gempa bumi bermagnitudo 5,3 mengguncang Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gempa mengguncang daerah Yogyakarta dan sekitarnya sekira pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan dari BMKG, gempa tersebut dimutakhirkan menjadi 5,1 skala Richter. Pusat gempa berada di 66 km arah selatan Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, dengan kedalaman 61 km. Dikabarkan ada sejumlah rumah warga di Pedukuhan Sumur, Kelurahan Giri Purwosari yang terdampak gempa 5,1 skala Richter. Tak hanya rumah warga, ada pula satu tempat ibadah yang juga mengalami rusak ringan. Beruntungnya tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sebab penghuni dilaporkan langsung keluar dari rumah begitu merasakan getaran gempa. Saat ini belum bisa dipastikan berapa total kerugian akibat rusaknya rumah warga. Meski demikian, tim reaksi cepat tanggap sudah dikirim ke lokasi kejadian untuk membantu penanganan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jogja, ada Alexander Aprita yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Alexander. Halo, Frida. Alexander, bisa dijelaskan seperti apa tingkat kerusakan yang dilaporkan akibat gempa berkekuatan 5,1 skala Richter tersebut? Ya, Frida, sebelumnya disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gunung Kidul atau BPBD Gunung Kidul, Edi Basuki, di laporan pertama itu di Purwosari, satu rumah warga di mana plafon rumahnya runtuh dan menimpa satu unit laptop milik penghuninya. Kemudian juga ada 14 rumah warga di wilayah Kelurahan Gireskar Panggang, itu juga mengalami kerusakan ringan berupa atap
runtuh di bagian gentengnya seperti itu, meskipun seperti sudah disampaikan sebelumnya tidak ada korban jiwa sama sekali, karena saat kejadian warga juga sudah menyelamatkan diri dan kondisinya waktu itu sudah bangun seperti itu. Tapi untuk angka kerugian sendiri belum diketahui karena sampai saat ini pendataan masih terus dilakukan. Demikian tidak. Oke, Alexander, mungkin adakah korban luka yang akibat adanya gempa tersebut? Ya, sejauh ini dari laporan yang diterima belum ada sama sekali korban luka karena dari warga sendiri untungnya sudah langsung bisa menyelamatkan diri. Meskipun demikian, kerusakan yang terjadi saat ini juga sudah mulai diperbaiki oleh warga setempat, dibantu oleh tim reaksi cepat BPBD Gunung Kidul. Untuk angka kerugian sendiri belum bisa diketahui karena pendataan masih dilakukan. Hanya saja dilihat dari kerusakan yang terjadi itu masih bersifat ringan. Tidak. Oke, Alexander, bagaimana tindak lanjut pemerintah sendiri pasca peristiwa gempa bumi ini? Ya, sejauh ini dari PBBD sudah mengirimkan tim reaksi cepat ke lokasi kejadian, terutama yang sudah dilaporkan seperti di Purwosari dan di Panggang. Kemudian juga mengirimkan bantuan berupa logistik pemakanan bagi mereka yang membantu melakukan kerja bakti seperti itu. Alexander, mungkin ada imbauan sendiri dari BMKG terkait gempa bumi yang mengguncang Gunung Kidul? Ya, seperti dari Kepala Stasiun Geofisika BMKG Jakarta, Ihsan Pramudia itu menyampaikan agar masyarakat tetap waspada, namun juga mewaspadai informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Artinya tidak langsung percaya begitu saja, melainkan harus mengecek lebih lanjut informasi tersebut ke akun atau situs resmi dari BMKG. Demikian tidak. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Jogja, Alexander Aprita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Pada hari ini, Senin 28 Juni, penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang SMA SMK di Malinau diumumkan. Di Kabupaten Malinau sendiri, satuan pendidikan jenjang SMK cukup diminati, sehingga jumlah pelamar lebih banyak dari kuota penerimaan. Seperti di SMK Negeri 2 Malinau, animo calon peserta didik di sekolah tersebut cukup tinggi, utamanya pada jurusan atau kompetensi keahlian multimedia. Jumlah pendaftar yang telah mendaftar di SMKN 2 Malinau lebih dari 300 calon peserta didik, sementara daya tampung sekolah hanya 216 siswa saja. Hal ini menunjukkan peminat SMKN 2 Malinau cukup tinggi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltar ada Muhammad Supri. Halo, selamat sore Supri. Sore Firda. Supri, bisa dijelaskan bagaimana mekanisme pendaftaran di SMA dan juga SMKN di Kabupaten Malinau sendiri? Ada berapa sekolah yang sudah menerapkan PPDB luring? Baik, secara mekanisme pendaftaran di SMA dan SMK Negeri Malinau itu menerapkan dua metode. Yang pertama metode luring atau luar jaringan dan yang kedua adalah dalam jaringan. Nah, untuk satuan pendidikan yang melaksanakan atau sekolah pelaksana PPDB daring itu ada 7 sekolah, yaitu 4 SMA dan 3 SMK negeri. Dan untuk PPDB luring atau luar jaringan itu diperuntukkan untuk wilayah-wilayah yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan Indonesia Malaysia di Kabupaten Malinau. Jumlahnya ada 16 sekolah, begitu Firda. Untuk progres PPDB di Malinau sendiri saat ini seperti apa? Ya, untuk saat ini hari ini diumumkan tanggal 28 Juni diumumkan hasil seleksi pendaftaran peserta didik baru untuk seluruh sekolah jenjang SMA dan SMK. Dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 29 atau besok, itu akan memulai tahap registrasi ulang atau verifikasi berkas. Dan nantinya akan kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Malinau dan Kaltara khususnya akan dilanjutkan pada 7 sampai dengan 9 Juli mendatang. Oke, Supri, seperti apa kecenderungan pendaftar SMK di Malinau sendiri? Apa ada jurusan mungkin atau kompetensi keahlian yang sangat diminati oleh peserta didik? Ya, perkembangannya Firda dari tahun ke tahun jumlah peserta didik itu semakin meningkat dan kemudian animo untuk mendaftar juga meningkat di sekolah kejuruan atau SMK. Nah, untuk SMK sendiri di Kabupaten Malinau ada 3 SMK negeri.
dan jurusan yang paling diminati itu adalah jurusan multimedia atau kompetensi keahlian multimedia. Dari total 1.440 lulusan yang SMP atau SMP dan sederajat di Kabupaten Malinau, itu 1/2 diantaranya adalah mendaftarkan diri di sekolah kejuruan atau SMK gitu. Oke, Supri bisa dijelaskan bagaimana nasib peserta didik yang tidak diterima di sekolah pilihannya? Baik, untuk peserta didik yang tidak diterima, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara telah menerapkan mekanisme di mana peserta didik yang dinyatakan tidak lulus akan dialihkan ke wilayah zonasi di tempat di mana peserta didik atau calon peserta didik berdomisili. Artinya dalam yang mendaftar di SMK itu kemudian nantinya akan yang tidak lulus kemudian nantinya akan dialihkan ke sekolah berdasarkan zonasi. Contohnya di SMA atau SMK Negeri 2 Malinau yang tidak dinyatakan tidak lulus akan dialihkan ke zonasi terdekat di wilayah desa-desa terkait seperti di SMA Negeri 8 Malinau. Begitu kita. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Kaltara, Supri, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sebanyak 24 lapak pedagang kaki lima di Kampung Keranjang Jangkang, Kelurahan Ngemplak, Simongan, Semarang Barat dibongkar petugas Satpol PP pada hari ini. Pembongkaran dilakukan lantaran warga menempati lahan milik orang lain, serta tidak adanya izin mendirikan bangunan atau IMB. Sempat terjadi adu mulut antara petugas Satpol PP dan warga lantaran warga belum kunjung meninggalkan bangunan liar tersebut. Padahal dana ganti rugi sudah diberikan kepada warga sebesar 15 juta rupiah. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jateng, ada Eka Yulianti. Halo, selamat sore Eka. Selamat sore, Firda. Eka, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini pasca pembongkaran bangunan di Simongan, Semarang sana? Iya, saat ini 24 lapak pedagang kaki lima di Kelurahan Simongan sendiri sudah rata dengan tanah. Tadi pagi petugas Satpol PP sudah mengerahkan satu alat berat untuk menertibkan seluruh bangunan liar tersebut. Dan petugas Satpol PP sebelum melakukan pembongkaran, mereka sudah memastikan terlebih dahulu bahwa kondisinya sudah kosong. Dan mayoritas memang pedagang sudah meninggalkan lapak, namun ada beberapa pedagang yang masih tetap bertahan sehingga membuat pembongkaran terjadi kericuhan. Demikian. Namun pembongkaran ini walaupun terjadi kericuhan, pembongkaran tetap dilakukan dan petugas Satpol PP sendiri membantu mengeluarkan seluruh barang-barang milik warga yang masih berada di dalam lapak. Dan seperti diketahui nih, Firda, memang mereka 24 pedagang ini menempati lahan milik orang lain dan tidak memiliki sertifikat ataupun izin apapun. Demikian, Firda. Oke, Eka. Tadi Anda mengatakan itu adalah tanah milik orang lain. Tanah siapa tersebut, dan sejak kapan warga menempati lahan itu? Ya, tanah yang ditempati warga memang milik perorangan atas nama Putut Sutopo, dan pedagang atau warga sendiri sudah menghuni atau menempati lahan tersebut sudah puluhan tahun dan tanpa ada surat kepemilikan tanah. Dan sebenarnya pemilik tanah juga sudah meminta untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai sejak 2011 silam. Hanya saja warga sendiri ini tidak enggan untuk berpindah, padahal pemilik tanah sudah menawarkan untuk memberikan tali asi sekaligus tempat relokasi pada saat itu. Dan warga sendiri belum bersedia atau masih ingin menempati lahan tersebut. Demikian, Nila. Oke. Eka, bisa dijelaskan apa benar pemilik bangunan menerima ganti rugi atas bangunan yang dibongkar? Ya, setiap lapak sendiri sudah menerima ganti rugi dari pemilik lahan sebesar 15 juta rupiah. Dan namun dari 24 lahan tersebut, 24 bangunan tersebut, maksud saya, itu ada 4 bangunan yang masih enggan untuk menerima tali asih. Mereka lebih memilih
tinggal di lahan milik orang tersebut, dan namun tetap saja petugas Satpol PP melakukan pembongkaran. Dan dalam hal ini petugas Satpol PP sebenarnya tidak mempermasalahkan status tanah tersebut milik siapa, hanya saja petugas Satpol PP atau pemerintah Kota Semarang sendiri membongkar berdasarkan rekomendasi dari Dinas Penataan Ruang bahwa bangunan tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah. Demikian. Oke. Selain 24 lapak pedagang, kabarnya ada 70 rumah tinggal yang juga menempati lahan milik orang lain. Bagaimana informasinya? Ya, benar sekali. 24. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Hari Bergabung Daerah atau HBD atau yang dikenal sebagai peristiwa mandor di masa penjajahan Jepang diperingati setiap 28 Juni. Hari Bergabung Daerah juga telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang peristiwa mandor pada 28 Juni sebagai Hari Bergabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menginstruksikan agar masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang untuk memperingati peristiwa ini. Hal ini diketahui dari surat edaran tentang Hari Bergabung Daerah untuk mewajibkan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang selama 1 hari penuh, yakni pukul 6 pagi hingga pukul 6 petang nanti. Namun ternyata surat edaran Gubernur Kalbar tersebut tidak sepenuhnya diikuti instansi pemerintah dan hingga pihak swasta yang ada di kota Pontianak khususnya. Berdasarkan pemantauan ada beberapa kantor yang tidak memasang bendera setengah tiang sesuai dengan surat edaran. Di antaranya yakni satu di antaranya perbankan yang ada di seberang atau depan kantor Gubernur Kalbar, kemudian kantor perusahaan di bidang usaha mobil di Jalan Ahmad Yani yang tak jauh dari seberang kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pontianak ada Rido Panji. Halo, selamat sore Rido. Sore Firda. Rido bisa jelaskan bagaimana pelaksanaan Hari Bergabung Daerah yang ada di Kota Pontianak dan Kalbar pada umumnya di tengah pandemi ini? Terima kasih Firda. Hari ini merupakan Hari Bergabung Daerah atau HBD, tepat 28 Juni. Untuk pelaksanaannya Gubernur Kalbar mengeluarkan surat instruksi Firda untuk berbagai instansi atau pihak swasta mengibarkan bendera setengah tiang. Bendera itu dikibarkan dari pukul 6 pagi sampai jam 18.00 WIB. Gitu Firda. Kemudian apa ada edaran atau imbauan dari pemerintah untuk memperingati HBD ini? Imbauannya itu mengibarkan bendera, Firda. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, umumnya dilaksanakan upacara atau apel begitu, Firda, secara langsung. Kemudian Rido, seperti apa antusias masyarakat sendiri hingga instansi dan swasta dalam mengikuti edaran dari pemerintah tersebut? Berdasarkan pengamatan tadi, antusiasnya nampaknya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Firda. Mungkin faktor kesibukan atau segala macam. Tadi ada beberapa instansi, bahkan kantor dinas provinsi yang tidak mengibarkan bendera, begitu Firda. Kemudian ada juga kantor-kantor partai politik malah, begitu Firda. Saat dikonfirmasi, mereka mengatakan baru mengetahui ada surat edaran itu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Pontianak Rido Panji Pradana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Firda Nanda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!